Ayo sebelum nonton jangan lupa subscribe dengan komen, dengan like. Thank you. Drama Forecasting Love and Weather merupakan drama romansa yang kisahnya menyoroti tentang pekerjaan dan kehidupan cinta orang-orang yang bekerja di administrasi meteorologi Korea Selatan. Episode satunya dimulai saat Jin Ha-kyung yang diperankan oleh Park Min-young bersama ibu dan adiknya terlihat berupaya untuk menghubungi pacarnya Han Ki-jun yang diperankan oleh Yoon Park saat sedang mempersiapkan gaun pesta untuk pernikahannya bulan depan. Namun ia tidak dapat datang dengan alasan sedang tidak enak badan. Ibunya memiliki feeling yang buruk tentang kekasih Ha-kyung tersebut dan mengajak, lebih tepatnya memaksa Ha-kyung menemui peramal untuk meramal hubungan anaknya itu ke depan. Namun ternyata si peramal mengatakan kalau Ha-kyung dan Han Ki-jun memiliki hubungan yang buruk di masa depan. Mendengar hal tersebut, Ha-kyung menjadi kesal dan beranjak pergi. Ha-kyung kemudian pergi menemui Han Ki-jun dengan membawakan bubur untuknya. Begitu sampai di rumah Ki-jun, ia terlihat sehat walafiat. Ha-kyung kemudian meninggalkan bubur untuk dimakannya dan bergegas pergi karena ada urusan pekerjaan yang mendesak. Walaupun sudah diminta untuk mampir sebentar oleh Han Ki-jun. Beralih ke sosok Lee Si-woo yang diperankan oleh Song Kang. Ia baru saja membeli sebuah mobil bekas yang ia cicil selama 36 kali. Kemudian menjemput Che Yujin yang diperankan oleh Yura. Awalnya Yujin menolak, namun karena didesak, ia akhirnya naik ke atas mobil. Si-woo terlihat menjelaskan kondisi mobilnya yang bukan merupakan mobil baru. Setelah itu ia makan siang bersama, namun terhenti saat hujan es mulai turun. Si-woo kemudian bergumam, ini karena mereka mengabaikan peringatanku lagi. Jadi, Si-woo dan Ha-kyung berprofesi sebagai peramal cuaca di BMKG. Si-woo bekerja di kantor cabang ibu kota, sedangkan Ha-kyung bekerja di kantor pusat. Adapun Ki-jun merupakan juru bicara perusahaan di kantor yang sama, sedangkan Yujin merupakan pewarta cuaca. Adapun hubungan Si-woo dan Yujin terlihat seperti sedang tidak baik-baik saja. Terlihat dari gerak-gerik Yujin yang selalu menolak ajakan Si-woo dan terlihat tidak antusias. Sebaliknya, Si-woo terlihat selalu berupaya untuk menyenangkan hati Yujin. Next, beralih ke scene berikutnya, Ha-kyung terlihat berjalan tergesa-gesa menuju kantor. Sementara di kantornya semua orang sedang rusuh karena tiba-tiba turun hujan es tanpa ada peringatan atau pemberitahuan terlebih dahulu dari BMKG setempat, yang harusnya menjadi tugas mereka semua. Seorang teman, Shin Suk-ho, terlihat menyalahkan keadaan ini kepada Ha-kyung. Menurutnya, hujan es yang turun tanpa peringatan tersebut itu terjadi karena Ha-kyung mengabaikan laporan potensi turunnya hujan es yang sebelumnya dilaporkan atau diprediksikan oleh Si-woo. Nah, kemudian di sini pimpinan terlihat sangat marah dan ketua tim 2 divisi utama diminta untuk bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Namun beberapa selang kemudian ketua tim 2 divisi utama jatuh pingsan dan segera dilarikan ke rumah sakit. Ia mendapatkan serangan jantung dan keadaan semakin kacau. Sementara kantor akan melakukan konferensi pers terkait hujan es tersebut. Nah, terpaksa Ha-kyung yang maju memberikan penjelasan kepada pers menggantikan ketua tim yang sedang dilarikan ke rumah sakit. Nah, saat berjalan menuju ruang pers, ia melihat Ki-jun bersama seorang wanita. Ia mulai curiga, namun Ki-jun bilang kalau dia hanya seorang reporter biasa.
Oke, lanjut ke Shiwoo yang sedang melakukan wisata alam sendirian karena pacarnya Jiyoon tidak mau ikut. Ia kemudian mencoba menghubungi Eugene, namun Eugene terlihat mengabaikan semua pesan-pesan yang ada dari Shiwoo. Kemudian setelah diabaikan, Shiwoo kembali bekerja. Ia terlihat mengunjungi salah satu kantor cabang BMKG, kemudian melanjutkan pekerjaannya di tempat biasa. Nah, sementara itu di saat yang bersamaan, di kantor pusat BMKG diadakan rapat terkait potensi hujan yang akan terjadi pada hari itu. Nah, rapat tersebut melibatkan beberapa cabang, juga termasuk cabang tempat Shiwoo bekerja. Dan terjadilah perdebatan terkait prediksi atau perkiraan curah hujan yang akan terjadi. Menurut kantor pusat yang dipimpin sendiri oleh Hakyung, sinyal awan yang ditunjukkan oleh satelit menandakan tidak akan turun hujan karena presentasinya masih rendah. Sedangkan menurut pengamatan Shiwoo akan turun hujan lebat di daerah ibu kota sekitar 2-3 jam mendatang. Nah, beberapa staf meragukan Shiwoo karena dinilai belum berpengalaman, sehingga saat itu Hakyung sebagai pemimpin rapat memutuskan untuk menunda penerbitan pengumuman terkait peringatan hujan lebat di ibu kota. Beberapa saat setelah rapat selesai, tiba-tiba Sukho mengumumkan terkait peringatan hujan lebat yang akan terjadi di ibu kota tanpa berdiskusi maupun mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pimpinan. Ia melakukan hal tersebut karena mempercayai dan juga didesak oleh Shiwoo. Nah, sempat terjadi perdebatan kembali yang menyebabkan Hakyung sangat marah karena Sukho telah bertindak tanpa mengikuti protokol atau SOP yang ada. Namun, Sukho juga kemudian mengungkapkan kekesalannya yang selama ini selalu diabaikan oleh para pemimpin seperti pada saat kejadian hujan es yang lalu. Karena pengumuman sudah diterbitkan, akhirnya seluruh ibu kota bersiap-siap menghadapi hujan lebat berdasarkan peringatan yang diterbitkan oleh BMKG. Nah, sementara itu, Hakyung menelpon dan datang menemui Shiwoo untuk memintanya bertanggung jawab apabila tidak turun hujan dan menjelaskan berapa besar kerugian yang akan terjadi apabila sekali saja melakukan kesalahan dalam memperkirakan hujan. Namun, tidak lama setelah itu tiba-tiba turun hujan lebat. Wajah Shiwoo terlihat sangat bersyukur dan senang karena perkiraannya benar. Sementara Hakyung tidak bisa lagi berkata apa-apa dan pergi meninggalkan Shiwoo. Lanjut di akhir episode, terlihat Hakyung mendapatkan sangat banyak pemberitahuan atau pesan dari berbagai jenis vendor pernikahan. Beberapa vendor mengabari kalau Kijun, calon suaminya, tidak bisa dihubungi dan menyebabkan si vendor itu membatalkan beberapa orderannya. Nah, di sini Hakyung terlihat mulai panik dan overthinking. Ia kemudian langsung pergi menemui Kijun di apartemennya. Namun, betapa kagetnya dia saat membuka pintu, ia melihat sepasang sepatu wanita berada di foyer apartemennya. Ia kemudian seperti mengenali dan tidak asing dengan sepatu wanita tersebut. Nah, si Hakyung kemudian flashback dan saat flashback beberapa kali ia melihat sepatu tersebut. Pertama, digunakan oleh seorang wanita yang berjalan keluar dari apartemen Kijun. Dan kemudian juga pada saat acara konferensi pers terkait turunnya hujan es beberapa waktu yang lalu, di kantornya ia juga mengingat pernah melihat sepatu itu digunakan oleh seorang wartawan wanita yang ditemui oleh Kijun. Kaki Hakyung mulai gemeteran. Ia terus melangkah masuk ke dalam apartemen dan akhirnya sambil menangis ia mendapati
Ki-jun dan Yoo-jin di dalam kamarnya. Perselingkuhan. Adegan kemudian berpindah ke apartemen Siwoo. Ia terlihat sedang mempersiapkan barang-barang yang akan dia bawa untuk camping bersama pacarnya, Yoo-jin. Namun, Yoo-jin datang dan tiba-tiba hal yang sangat tidak terduga terjadi, yaitu di mana Yoo-jin malah meminta putus dari Siwoo. Akhirnya 2 bulan berlalu, Ha-kyung kemudian diangkat menjadi ketua tim divisi utama 2, sedangkan Ki-jun sedang berbulan madu bersama pasangannya yaitu Yoo-jin. Nah, orang-orang di kantor sibuk mempertanyakan bagaimana nanti Ha-kyung dapat bekerja sama kembali dengan Ki-jun, mantan pacarnya yang gagal ia nikahi. Nah, demikianlah akhir dari episode 1 Forecasting Love and Weather. For more updates, please do like, comment, and subscribe ya. Thank you.